Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai mata kuliah manajemen pemasaran, yaitu dengan tema strategi pemasaran melalui pengembangan produk baru. Strategi pemasaran melalui pengembangan produk baru. Pada babak sebelumnya kita kemarin membahas strategi pemasaran. Yang pertama dari positioning, yang kedua adalah strategi pemasaran dari bagaimana kita menghadapi persaingan agar kita unggul dalam bersaing. Kali ini adalah kita bagaimana strategi ketika mengembangkan produk baru. Setiap perusahaan pasti dia memiliki sebuah perencanaan produk. Apakah produk itu bersifat tangible atau produk itu bersifat intangible. Tangible itu artinya produk-produk yang bersifat konkret, yang nyata seperti komputer, sepatu, mobil, motor dan sebagainya. Tapi ada juga produk juga bersifat intangible yang bersifat jasa, ya seperti transportasi, jasa hiburan, jasa pendidikan, kemudian jasa hotel dan sebagainya. Nah, ini adalah baik produk tangible, jadi berintangible. Masing-masing perusahaan ingin mengembangkan produk. Kenapa perlu mengembangkan produk? Sebab kalau produk itu tidak berkembang, maka dia akan kehilangan pasarnya sendiri. Sebab pasar itu dinamis, selera konsumen itu berubah, ya, dari generasi ke generasi. Tapi kalau produk tidak diperbaharui, tidak mengikuti pada selera pasar, tentu dengan sendirinya produk itu tidak bisa survival, tidak bisa bertahan karena tidak kuat menahan gempuran daripada kompetitor, ya. Kompetitor kita berubah tapi kita tidak berubah. Nah, itu ada semacam seleksi alam dalam bisnis, ya. Jadi siapa yang bisa memperbaharui produk terus mengikuti perkembangan tren konsumen, maka dia bisa bertahan di dalam pasar itu. Tentu di sini ada pertanyaan, mengapa pengembangan produk ini masuk dalam bagian tugas pemasaran. Ya, padahal mungkin Anda berpikir bahwa pembuatan produk atau pengembangan produk itu adalah tugasnya bagian produksi yang menciptakan produk, atau tugasnya bagian desainer produk yang merancang sebuah produk. Tapi di sini kenapa masuk dalam pemasaran? Jadi begini, desain produk, ya, itu ketika akan diluncurkan, ya, akan diproduksi oleh bagian produksi. Tentu di sini produk-produk itu perusahaan pasti berpikir bagaimana produk yang marketable. Bukan sekedar menciptakan inovasi produk, tetapi produk itu bisa dijual ke publik, bisa dijual ke pasar. Maka dari itu fungsi manajemen pemasaran dalam hal ini melalui survei pasar, dia memberikan masukan bagian-bagian produksi atau desainer produk tentang produk-produk apa yang kira-kira diminati oleh masyarakat. Karena di antara seluruh perusahaan pada bagian pemasarannya yang tahu mengenai selera konsumen. Oke, kita akan membahas di sini ada beberapa poin. Mungkin hari ini ada setengahnya dulu, ya. Mungkin minggu depan kita masih dalam materi yang sama, yaitu melalui pengembangan produk baru. Jadi judulnya kuliah hari ini adalah strategi pemasaran melalui pengembangan program pengembangan produk baru. Oke, kita lihat sini. Oke, kita lihat sini. Di sini ada beberapa poin. Ya. Di sini perencanaan produk baru, ya. Ya. Perencanaan produk baru dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama adalah acquisition, ya. Acquisition itu diserap bahasa Indonesia menjadi akuisisi, yaitu pengambil alihan perusahaan lain. Jadi yang saya ulangi lagi di sini, bagaimana perusahaan
dalam merencanakan produk baru, dalam merencanakan produk baru. Tentu yang dimaksud produk baru ini adalah produk yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada, atau bisa jadi produk itu sudah ada, kemudian dikembangkan menjadi sebuah desain produk yang baru. Ya. Yang pertama adalah acquisition, ya, yaitu artinya pengambil alihan perusahaan lain. Jadi idenya itu, produk baru itu bukan dari kita, tetapi dari pihak lain, yaitu yang A mengakuisisi, ya, perusahaan-perusahaan yang lebih kecil yang memiliki lini produk yang menarik. Misal ada sebuah perusahaan kecil, dia itu sebetulnya punya produk yang menarik, cuman mungkin karena perusahaan kecil itu dia tidak bisa memanage dengan benar, maka dia tidak bisa meraih pasar secara optimal. Nah, di sini yang dimaksud lini produk yang menarik itu adalah lini produk yang marketable. Ya, produknya disukai oleh publik, tapi karena dia tidak bisa manage, ya, sehingga perusahaan itu tidak berkembang. Kita akan membeli saham perusahaan, mayoritas perusahaan tersebut. So, dalam perseroan terbatas, hukumnya kalau kita membeli saham mayoritas, maka perusahaan itu atau produk itu bisa menjadi milik kita, ya. Jadi pengambil alihan perusahaan dengan membeli saham perusahaan tersebut. Tapi tentu di sini strateginya harus produk yang menarik. Produk yang menarik itu sebetulnya produknya yang memiliki potensi untuk bisa dijual ke pasar. Nah, jadi pengambil alihan itu intinya membeli saham mayoritas perusahaan tersebut. B adalah pengambil alihan melalui hak paten atas produk baru dari pemegang saham. Apa itu hak paten? Hak paten itu semacam begini. Jika Anda melakukan sebuah penemuan, ya, kemudian penemuan itu Anda hak ciptakan, kalau di Indonesia itu namanya HAKI, ya, hak karya cipta Indonesia dan kekayaan intelektual. Hak itu diciptakan, nanti Anda akan dapat selembar sertifikat hak cipta, ya. Nah, kalau kita membuat produk namanya hak paten. Nah, hak paten itu kita punya selembar yang namanya hak paten, dan hak paten itu adalah merupakan tanda bahwa kita menciptakan produk itu, ya. Nah, jadi di sini ada hak paten. Nah, kalau yang dimaksud di sini adalah hak patennya punya orang lain, kemudian kita beli pemegang hak paten. Hak paten itu bisa dibeli. Contoh, mungkin saya akan memberikan contoh sederhana begini. Di Amerika dulu ada industri kecil atau home industry, industri rumahan dulu itu. Dia menciptakan sebuah minuman campuran antara kopi dengan soda. Ya, jadilah minuman berkarbonat. Kemudian perusahaan kecil itu dia memiliki hak paten, karena di Amerika atau negara-negara Eropa yang sudah maju dulu itu yang namanya kesadaran hak paten itu sudah tinggi sejak dulu, ya. Nah, kemudian hak patennya itu dibeli oleh sebuah perusahaan besar, ya. Hak patennya dibeli dan dikembangkan lagi, jadilah Coca-Cola. Yang Coca-Cola yang kita kenal sekarang, ya, minuman soft drink itu tadinya dari perusahaan kecil, hak patennya dibeli, ya. Kemudian dikembangkan jadilah Coca-Cola. Nah, jadi idenya dari orang lain, yaitu kita mengambil hak paten produknya. Atau kita bisa membeli hak paten dari para ilmuwan atau perguruan tinggi yang menghasilkan sebuah produk, itu dibeli hak patennya. Yang ketiga, kita bisa mengambil lisensi, ya. Lisensi itu biasanya orang yang memiliki hak paten itu dia memberikan izin kepada pihak lain untuk mengembangkan produknya tersebut. Saya ulangi lagi, kalau jadi orang yang memiliki hak paten tersebut, dia tidak mau menjual hak patennya, tapi dia memberikan izin. Jadi kalau B kita membeli hak patennya secara penuh, kalau ini kita tidak mengambil hak patennya, tetapi kita memiliki izin untuk mengembangkan hak paten tersebut. Saya berikan contoh begini. Misalkan Dunkin Donut, ya. Dunkin Donut itu dia memiliki memiliki hak paten untuk membuat donat, kemudian dia punya brands yang namanya Dunkin Donut. Kemudian Dunkin Donut ini kita minta izin untuk membuka di Indramayu atau di wilayah lain misalkan, ya. Nah, jadi kita mengambil lisensinya, ya, lisensi mereknya dan juga ramuan produknya supaya kita bisa berkembang. Kita lihat lisensi itu ada, misal
Dunkin Donut, kemudian Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut dan sebagainya. Itu yang buat sebetulnya bukan dari luar tapi dari kita, tetapi kita mengambil rumusan hak patennya itu namanya mengambil lisensi dari mereka. Jadi saya ulangi lagi, yang acquisition ini idenya itu dari eksternal perusahaan, yaitu dengan cara membeli saham perusahaan, membeli hak paten, dan kemudian kita mengambil lisensi, izin untuk mengembangkan hak paten tersebut. Selanjutnya adalah new product development. Kalau tadi ini adalah mengembangkan produk baru sendiri, secara sendiri. Ada dua cara. Yang pertama, melakukan penelitian dan pengembangan sendiri melalui bagian research and development yang dimiliki perusahaan. Nah, di poin A ini, perusahaan itu dia memiliki bagian research and development sendiri, yaitu penelitian dan pengembangan produk. Sehingga senantiasa dia terus memperbarui produk atau dia menciptakan produk-produk baru. Jadi dia di perusahaan itu punya divisi sendiri ya, melalui research and development. Yang kedua adalah B, adalah yang B adalah membangun kerjasama dengan pihak eksternal perusahaan ya, membangun kerjasama dengan pihak eksternal perusahaan ya, membangun kerjasama dengan pihak eksternal. Jadi yang B ini, perusahaan tidak punya divisi pengembangan sendiri, tidak punya divisi bagian riset sendiri, tapi dia kerjasama dengan pihak eksternal seperti para peneliti dan ilmuwan atau badan-badan penelitian, atau bisa jadi kerjasama dengan perguruan tinggi ya. Jadi ya, perguruan tinggi punya badan penelitian yang kita sebut dengan LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Dia mengeluarkan sebuah produk ya. Jadi dia kerjasama dengan pihak eksternal untuk menciptakan sebuah produk baru ya. Itu adalah perencanaan produk baru. Saya ulang lagi, ditempuh dengan acquisition dan new product development. Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita akan membahas bagaimana sih tahap-tahap pengembangan produk baru ini ya. Tahap-tahap pengembangan produk baru ini, yang pertama adalah kita akan membahas masalah penciptaan gagasan, karena produk itu dimulai dari gagasan. Kemudian bagaimana kita menyaring gagasan agar produk itu mendapatkan produk yang menguntungkan di pasar. Kemudian kita akan menguji ya, dengan pengembangan konsep produk baru tersebut. Kita uji apa konsep produk tersebut, kita baru menghitung untung ruginya, yaitu analisa bisnisnya. Kita baru membuat produk, mengembangkan produk, kemudian kita uji pasar dulu ya, baru kita lempar ke pasar, apa dapat untung atau tidak, baru kita akan meneliti konsumen puas atau tidak terhadap produk kita. Jadi di sini ada tahapannya ya. Oke, mungkin hari ini saya akan bahas dua dulu. Yang pertama adalah penciptaan gagasan dan screening gagasan. Nanti minggu depan kita masuk dalam poin-poin selanjutnya. Kita dua dulu ya hari ini. Oke, yang pertama adalah penciptaan gagasan. Produk itu muncul daripada sebuah ide atau gagasan ya. Mungkin Anda bertanya, bagaimana kita untuk memperoleh gagasan akan sebuah produk? Yang pertama, gagasan bisa diperoleh dari kita terus mengamati perkembangan, kebutuhan dan keinginan serta permintaan konsumen ya. Misal begini, dulu tahun 80-an akhir itu ada seorang dia memiliki gagasan yang kita kenal sekarang perusahaan Aqua itu. Dulu memiliki gagasan bahwa manusia suatu saat memiliki kebutuhan air itu praktis dan juga sehat. Jadi dulu itu orang minum itu langsung ke air ledeng ya. Nah, terus mereka berpikir bahwa lama-kelamaan air ledeng tidak bersih lagi, tidak layak untuk diminum, maka perlu dibuat air kemasan. Nah, itu melihat berarti ada kebutuhan masa depan, ada keinginan masa depan akan air yang sehat, air yang mudah instan untuk dibeli. Maka muncullah gagasan Aqua tadi.
Jadi saya ulangi lagi, gagasan itu bisa muncul apabila perusahaan itu terus mensurvei kebutuhan, keinginan, dan permintaan konsumen, apa yang diinginkan oleh konsumen. Ya. Nah itu gagasan. Atau penciptaan gagasan itu bisa jadi muncul dari para sales kita, ya, karena sales itu adalah orang yang terdekat dengan konsumen. Dia bisa bertanya, kita bisa bertanya pada sales kita, apa sih yang menjadi keluhan konsumen, apa yang menjadi kebutuhan konsumen, sehingga dari keluhan konsumen itu kita bisa mendesain produk, menyempurnakan produk baru lagi. Nah, atau bisa jadi gagasan itu muncul dari pesaing kita, bukan berarti bahwa nanti kita menjadi seorang penjiplak ya, tetapi gagasan ini adalah dari pesaing kita itu adalah bukan menjiplak, tetapi kita bagaimana terinspirasi akan produknya dia, kemudian kita mendesain ulang ya, mendesain ulang, kemudian produknya berbeda dengan dia. Sebab kalau kita menjiplak pasti kita berhadapan dengan hukum, yaitu undang-undang hak cipta tadi. Kita akan mencuri hak patennya dia kalau perusahaan itu sudah patennya. Nah, jadi di sini bisa dari ide gagasannya itu muncul dari pesaing ya. Jadi kalau Anda orang kreatif, Anda jangan menjiplak, tapi terinspirasi dengan menjiplak itu beda. Kalau menjiplak itu sama ya, tapi kalau terinspirasi, Anda itu terinspirasi produk itu, kemudian Anda menciptakan sesuatu yang lain ya dari produk tersebut. Nah tentu tidak semua gagasan yang masuk itu adalah menguntungkan. Tidak semua gagasan itu menjadi produk yang marketable. Maka di sini perlu adanya screening gagasan, atau gagasan itu kita saring ya. Gagasan mana yang akan kita screen, yang akan kita loloskan? Tentu adalah gagasan di mana produknya itu bisa terjual di pasar. Bagaimana caranya? Yang pertama, screening gagasan itu mengacu pada apakah produk yang akan kita buat itu diterima di pasar atau tidak. Mungkin perlu Anda ketahui bahwa bisa jadi desain-desain produk sekarang yang Anda terima seperti motor, smartphone, dan sebagainya, itu sebenarnya desain produk 5 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu. Karena apa? Bisa jadi 5 tahun yang lalu produk itu masih ditolak karena pasar belum menerima. Ya. Jadi di sini ada screening gagasan berdasarkan hasil survei market. Produk itu diterima atau tidak pada saat ini. Selanjutnya, screening gagasan juga harus disesuaikan dengan sumber daya yang kita miliki. Sumber daya itu apa saja? Yang pertama tentu sumber daya keuangan, karena untuk mengembangkan sebuah produk kita membutuhkan finansial yang besar. Terus kemudian SDM, sumber daya manusia. Ketika kita mengembangkan produk, kita ada nggak skill tenaga kerja untuk pengembangan produk tersebut. Yang ketiga adalah sumber daya teknologi dalam memproduksi produk tersebut, mensupport tidak teknologinya ketika kita menghasilkan sebuah produk tersebut. Nah, jadi di sini saya ulangi lagi bahwa tahap pengembangan produk baru dimulai dari penciptaan gagasan, ya. Terus bagaimana kita menyeleksi gagasan itu agar gagasan itu adalah marketable di pasar. Nanti minggu depan selanjutnya kita bahas uji dan pengembangan produk baru sampai kepada proses penerimaan konsumen. Mungkin itu dulu kuliah dari saya mengenai manajemen pemasaran yang berjudul mengenai yang berjudul mengenai strategi pengembangan produk baru. Nanti kita bisa lanjutkan minggu depan untuk melanjutkan mengenai tahap-tahap pengembangan produk baru ini ya. Mungkin untuk tugas sebagai pengganti absen nanti saya kirimkan secara tertulis mengenai koordinator kelas masing-masing. Sampai sini dulu kuliah manajemen pemasaran saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.